Kyusui yang masih belum pulih sepenuhnya tak mampu menandingi mereka, namun saat akan menyerang lagi, dua master menghentikannya. Mereka berdua bisa saja menyalurkan kesaktiannya, namun Kyusui akan tertular racun serangga. Kyusui tak peduli dengan dirinya, memohon agar dua master mengalirkan kesaktiannya demi melindungi keluarga dan sekte pedang. Sui Peng muncul menyelamatkan Mingju yang akan dihabisi. Kyusui terkejut melihat giok orang tuanya yang dilemparkan oleh Sui Peng. Diduga kedua orang tuanya telah tewas, yang membuat Kyusui semakin murka. Saat mereka masih bertarung, tiba-tiba salah satu petinggi Shaolin ternyata berkhianat, menyakiti kedua master besar. Sementara Kyusui masih bertarung dengan Sui Peng. Akhirnya mereka berhasil dikalahkan dan pergi, namun kedua master terluka parah. Ternyata Yanxia, ketua sekte Heng San, masih bagian dari sekte Quan Li. Kyusui merasa bersalah demi membantu keluarganya, dua master besar menjadi korban. Dan akhirnya kedua master pun tak mampu lagi bertahan. Tak lama muncul Yiren dan berlagak sok pemimpin. Dan seperti biasa, dia menyalahkan Kyusui atas kematian orang tuanya. Padahal Kyusui telah banyak berkorban demi orang tua dan sektenya. Sui Peng berhasil dilukai oleh Kyusui. Yanxia pun pamit akan kembali ke sekte Heng San. Namun tak jauh berjalan, tiba-tiba Kyusui kini dibuang oleh kedua kakaknya yang membuat dia kehilangan kesadarannya. Emosi yang berlebihan ingin membalaskan dendam kepada Sui Peng. Keesokan harinya mereka mengumpulkan semua anggota sekte yang gugur. Tak lama muncul Suyu. Hanya dia kakak satu-satunya yang mengerti kepada Kyusui. Dan setelah semua kondusif, Kyusui mendatangi altar kedua orang tuanya. Yiren mengundang para pendekar dari penjuru negeri untuk acara pembukaan sektenya yang akan menerima anggota baru, sekaligus menobatkan dirinya sebagai ketua sekte yang baru. Dan tak lama Kyusui muncul menghadiri acaranya. Sekte Pedang Hua pun secara resmi dibuka dan disambut baik oleh seluruh pendekar di kota tersebut. Namun semua seketika menjadi marah saat Yiren mengambil kebijakan yang memberatkan mereka, bahwa tanah yang digratiskan oleh ayahnya dulu kepada para sekte kini harus dikembalikan, dengan alasan kini sekte pedang butuh biaya untuk membangun sektenya kembali. 能够体恤，是就不怕败坏了幻花剑派的。交出地契和银两，我给大家宽限半个月的时间。怎么这算什么？萧少侠，今日设的是鸿门宴。走，走吧，走。
Yiren masih dendam dan menyalahkan Kyusui atas meninggal orang tuanya. Dia selalu mencaci maki seolah menjadi orang yang paling benar. Kyusui yang belum pulih kondisinya tak sadarkan diri. Tak lama muncul Lingdao Raja Daxi membawa Kyusui ke kediamannya. Setelah sadar, Lingdao mengatakan bahwa Kyusui sudah dikenal oleh banyak sekte karena kebaikannya. Lingdao pun membawa Kyusui untuk menemui para ketua dari berbagai sekte. Mereka semua menyambut baik dan sangat menghormati Kyusui. Tak lama muncul petugas memberikan surat dari Nyonya Wu yang isinya dia berterima kasih berkat jasa Kyusui. Kini putranya telah bebas dari tuduhan dan berhasil mengalahkan pasukan Bei Huang dari perbatasan Xianren. Para ketua sekte memohon agar Kyusui menjadi pemimpin mereka. Lingdao menemukan surat di pavilion pedang setelah penyerangan terjadi yang berisi bahwa siapapun di antara 3 putranya yang pertama kali membacanya berarti akan menjadi penerusnya. Sang ayah mengatakan untuk segera membangkitkan pedang Changge yang akan menjadi tanda sebagai ketua sekte dengan cara mengumpulkan 128 pedang patah anggota sekte yang gugur agar jiwa setia mereka menyatu dalam satu pedang. Dan akhirnya Kyusui berhasil membangkitkan pedang Changge yang dinobatkan menjadi ketua sekte pedang yang baru. Dan akhirnya sistem pun muncul kembali memberikan selamat bahwa misinya terselesaikan. Kyusui bebas memilih untuk kembali ke dunia nyata atau menjadi karakter lain. Kyusui memutuskan untuk tak memilih keduanya. Dia ingin melanjutkan alur ceritanya karena ingin balas dendam. Sontak saja membuat sistemnya murka dan mengancam tak akan bisa kembali ke dunia nyata. Namun tiba-tiba Kyusui menghancurkan sistemnya. Kini dia dapat mengendalikan alur ceritanya sendiri tanpa ada lagi tekanan dan aturan dari sistem. Tak peduli bisa kembali atau tidak ke dunia nyata. Tang Pang kembali ke sektenya menemui ayahnya. Dia meminta tolong untuk menyembuhkan Kyusui dari pukulan mematikan Hansan. Sang ayah mengatakan hanya ada satu orang yang dapat menyembuhkannya, yaitu Master Dayin yang kini tinggal di kuil Beichan. Kyusui masih merenung di pavilion pedang, masih memikirkan cara menyembuhkan luka di tubuhnya. Namun tiba-tiba dia teringat tentang kitab sakti yang dimiliki Kuang To bersama plakat pahlawan. Diduga kitab sakti tersebut berada di pavilion pedang. Dia pun bergegas mencarinya dan terlihat banyak coretan di sekitaran peti. Namun saat akan membuka dinding peti oleh belati pemberian pendekar Jiang tiba-tiba patah. Dengan mengejutkan ada sebuah plakat di dalamnya yang diduga plakat pahlawan dunia yang asli. 天降神间处旋律，3个指印，只剩3位宗师的姓名，难道是变成隐藏的线索？是真正的天下英雄名？ Sui Peng didatangi oleh Hansan untuk menghadap ketua. Setelah berada di sana, ketua marah besar karena Sui Peng telah berani menghabisi 2 master sekte besar yang akan menjadi masalah bagi sekte Qianlu. Sui Peng terkejut karena dia melakukannya atas perintah ketua sendiri, yang ternyata orang tersebut menyamar menjadi ketua. Namun ketua tak mau tahu, akhirnya memutuskan untuk menghukum dan mengeluarkan Sui Peng dari sektenya. Kyusui menerima pesan dari Tang Pang untuk segera mendatangi kuil Beichan akan diobati oleh Master Dayin. Lingdao menyarankan untuk hati-hati karena keadaan masih tak terkendali. Dia pun memberikan suatu rekomendasi agar bisa memasuki kuil tersebut. Kyusui pun bergegas pergi dan tak lama mereka tiba di sana. Namun tiba-tiba, ternyata biksu tersebut adalah Master Dayin. Namun dia menolak, tak ingin mengobati Kyusui. Kyusui pun tak memaksa, dia akan pergi dan menyarankan kepada Master Dayin untuk segera meninggalkan kuil karena ditakutkan sekte Quanli akan menyerang untuk merebut pil ajaib. Dan tiba-tiba para biksu melaporkan banyak ular berbisa memasuki kuil. Karena melihat ketulusan Kyusui, sang master pun akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengobati Kyusui. Akhirnya Kyusui sembuh dari luka dalamnya, tinggal mengembalikan kesaktiannya. Dia akan pergi mendatangi seseorang bernama Liu Lei yang tak jauh dari sana. Sementara temannya ditugaskan untuk membawa Master Dayin ke kediaman Lingdao. Tak lama Kyusui pun tiba di sana dan berhasil menemukannya. Namun tiba-tiba,
Kyusui berpura-pura menjadi adik Wang Tu agar Liu Lei mau menurutinya. Tujuan Kyusui ingin mendapatkan pil ajaib yang ternyata berada di tangannya yang direbut dari Wang Tu. Pil tersebut dapat mengembalikan kesaktian dalam sekejap, bahkan akan meningkat beberapa kali lipat. Dan tak lama, para pendekar dari dua kubu muncul. Mereka saling berebut ingin mendapatkan pil ajaib. Kyusui pun mengelabuinya lagi bahwa dia diutus oleh Wang Tu untuk mengambil pil ajaib. Dengan imbalan akan mengobati luka dalamnya. Namun saat akan diberikan, tiba-tiba 这就是无极仙丹啊！我拿走了。 Ternyata Liu Lei mengetahui kebohongan Kyusui. Dia pun menjelaskan bahwa pil ajaib ada dua butir yang saling terikat. Jika menelan satu butir akan kesakitan yang tak berujung. Liu Lei pun murka karena Kyusui membohonginya. 我最恨人骗我了。若元阳折磨的时候偷袭我，元阳爆体。 你还真是好心啊，多少还是要有一些尊严的嘛。 Kyusui dan Mingju tak berdaya dan tak bisa bergerak. Dia pun memaksa Kyusui menelan pilnya. Dalam 2 jam sakitnya akan bereaksi lalu tewas. Mereka berdua pun dibawa keluar sementara Liu Lei pergi akan mencari Raja Langit untuk balas dendam. Kyusui mencoba sekuat tenaga untuk menahan rasa sakitnya. Kyusui terkejut, sakitnya seketika hilang setelah ular berbisa menggigitnya, yang ternyata dapat menyempurnakan pil ajaib yang tak sempurna. Akhirnya kekuatan Kyusui telah pulih kembali dan jauh lebih dahsyat dari sebelumnya, setara dengan berlatih 60 tahun. Tak lama, Mingju pun terbebas dari ikatan nadinya, dan saat akan pergi, Kyusui menanyakan keberadaan jasad orang tuanya. Mingju tak mengetahuinya, hanya Sui Peng yang tahu. Dengan kekuatan yang kini dimiliki, Kyusui mengancam akan meratakan sekte Qianlu. 我本应该一掌把你给杀了，你就带剑告诉柳随风。 Liu Lei menemui bawahan Raja Langit untuk memberikan pil ajaib yang satunya lagi agar dia tersiksa seperti Kyusui. Namun tiba-tiba dia menghajar Liu Lei karena sudah mengetahui tujuannya, dan tak lama muncul Chuyu menghabisinya. Di waktu yang bersamaan, Kyusui muncul kembali, kebetulan bisa membalaskan dendam kepada Chuyu.他终于让康楚瑜给你偿命了。 Sui Peng yang sudah dikeluarkan dari sekte dibawa oleh Han San menuju sekte Wudang untuk menerima hukuman perintah dari ketua. Dia diarak di sepanjang jalan dan dipermalukan. Tak lama utusan sekte Wudang pun muncul. Namun saat akan dibawa, salah satu petinggi bernama Raja Golok mencurigai ada yang tak beres. Sirong, istri ketua yang juga merupakan kakak angkat Sui Peng muncul. Dia memerintahkan untuk menyelidiki siapa yang mengutus mereka. Sementara Sui Peng akan dibawa olehnya. 柳随风，就交给我吧。 Raja Golok menginterogasi para tahanan. Setelah mendapatkan petunjuk, dia pun bergegas meniupkan peluit yang dimiliki mereka. Tak disangka yang muncul adalah Raja Api. Ternyata dialah yang mengutus mereka menyamar menjadi anggota sekte Wudang. Raja Golok mengancam agar mengatakan siapa dalang di balik semua ini. Dia pun berusaha untuk kabur. Namun setelah keluar, Sui Peng dan Sirong sudah berada di sana. Ternyata Raja Api berasal dari sekte Seruling Elang yang bekerja sama dengan kelompok Gersang wilayah utara.识别已出，陪你们一起上路。
Raja Api tewas dalam sekejap, namun dia belum sempat mengatakan siapa yang telah mengutusnya. Sui Peng harus berpikir keras mencari siapa dalangnya. Mereka pun melaporkan seluruh kejadiannya kepada ketua. Ketua pun menduga bahwa yang menyerupai dirinya adalah Tuan Pei yang dijuluki 1000 wajah. Sui Peng pun akhirnya diterima kembali di sektenya. Dia ditugaskan untuk menyelidiki ketua sekte Pei. 是不负帮助所托。 Kyusui kini kembali dengan kekuatannya yang jauh lebih tinggi, yang membuat kedua temannya terkejut gembira. Dia pun menemui Master Dayen untuk berterima kasih telah mengobatinya. Saat diperiksa, Dayen terkejut. Kyusui memiliki tenaga dalam yang tinggi. Dayen pun mewariskan kitab Guisi untuk menambah kekuatan tenaga dalamnya agar menjadi tak tertandingi. Yiren dengan serius menunggu para ketua sekte mengembalikan tanah yang telah diberikan oleh ayahnya dulu. Tak lama muncul petugas melaporkan bahwa para ketua sekte sedang berpesta di sekte Tang. Dengan emosi mereka berdua pun mendatanginya, yang disambut oleh dua pengkhianat sekte Tang. Yiren yang hanya berdua dipermalukan oleh semuanya. Bahkan murid sekte pedang pun beralih menjadi murid sekte Tang.无意与萧家再有牵扯。 英雄过来了！Yiren mendatangi sekte Nanggong untuk meminta dukungan dan bantuannya. Namun jawabannya sama, mereka menolak dengan tegas bahkan menghinanya. Dulu sekte pedang sangat dihormati oleh para ketua sekte. Kini hanya dipandang sebagai sekte paling lemah dan tak berguna akibat keegoisan Yiren yang sok pendekar padahal lemah. 萧家的剑谱送到我们南宫， 不可！ 我就可以帮你了。 如此咄咄逼人，此前来乃是诚心相求。一旦你走出这个门，此后江湖中再无萧家立锥之地。 Kesaktian Kyusui kini semakin tinggi karena telah menguasai kitab Guisi sepenuhnya, ditambah dengan kekuatan pedang Changge, pedang terkuat di dunia. Namun menurut Kyusui, kesaktiannya masih belum sempurna. Dia teringat perkataan ibunya bahwa sang ayah pernah berpesan akan mewariskan kitab suci tertinggi sekte pedang, yaitu jurus pedang Tianqi. Namun jurus tersebut sangat sulit dipelajari, bahkan ayahnya pun hanya bisa menguasai dasarnya. Kyusui tak sengaja melihat seseorang yang memainkan musik. Dia teringat kata-kata musik tersebut. Dalam alur ceritanya dimainkan oleh orang bernama Sancai, seorang mata-mata sekte Wanli namun sedikit oon. Kyusui pun berhasil mengelabuinya hingga Sancai percaya padanya. Dia membuat siasat seolah tertangkap dan diserahkan kepada Hansan. Namun di sana Kyusui membuat siasat lagi, mengajaknya kerjasama untuk menghabisi Sui Peng dengan imbalan akan memberikan plakat pahlawan setelah Sui Peng tewas. Tak lama muncul petugas melaporkan bahwa jasad Chuyu telah ditemukan. Kemudian Chuyu memperkuat permusuhannya dengan Sui Peng hingga dia pun bersedia kerjasama. Namun dengan jaminan Kyusui harus pergi ke markas Raja Hantu kota Yemen untuk mengambil sesuatu. Tak ditunda lagi, Kyusui pun pergi dan tak lama tiba di sana. Namun tak disangka dia bertemu dengan Tang Pang yang sama ingin menemui Raja Hantu. Mereka pun memutuskan untuk pergi bersama. Dan setelah memasuki gua, terlihat Raja Hantu sedang bersama Mingju dan dua pendekar sekte Tang. Namun tiba-tiba Raja Hantu mendeteksi adanya orang lain. 宋鬼王离开。 Sui Peng terkejut melihat tenaga dalam Kyusui sangat tinggi, dan saat akan menyerang lagi, Tang Pang memanggil membutuhkan pertolongannya, dan akhirnya Kyusui berhasil menemukannya. Namun Tang Pang terkena racun. Tak lama muncul para rekannya. Mereka pun bergegas menyelamatkan orang-orang yang akan dikendalikan oleh Raja Hantu. 他们只是被毒晕了，没有生命危险。然后去唐人轩汇合，你们彻查整个山洞，把所有人都给救出来。 Kyusui mendatangi kembali Raja Pedang dengan mengatakan bahwa dia tak berhasil menemui Raja Hantu, namun dia memiliki siasat yang lebih efektif untuk menghabisi Sui Peng pada acara turnamen Yinhai yang diadakan oleh sekte Tang 5 tahun sekali di Lembah Serangga. 告知我他手下势力所在，将其捣毁。 Para pendekar sekte Tang dari penjuru negeri mulai berdatangan untuk mengikuti turnamen Yinhai, dan terlihat Tang Pang berada di sana perwakilan dari ayahnya yang sedang terluka. Tak lama muncul leluhur sekte Tang untuk memimpin acaranya.
Terlihat Sui Peng menyamar menjadi petugas biasa. Begitu juga Kyusui melakukan penyamaran yang sama. Mereka pun memasuki aula utama dan langsung menggelar kompetisinya. Tang Pang memasuki arena menantang dua pengkhianat Sekte Tang. Sementara Sui Peng mulai melakukan rencananya mendatangi Raja Hantu untuk mengaktifkan Raja Kumbang. Namun tiba-tiba Kyusui muncul memancing Sui Peng agar mengejarnya. Dan akhirnya Raja Pedang muncul mendatangi Raja Hantu untuk merebut Raja Kumbang yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Kyusui dan Raja Pedang. Dan Sui Peng yang mengejar Kyusui mengancam akan menghancurkan tubuh orang tuanya jika Kyusui tak muncul. Dan tiba-tiba Raja Hantu dilemparkan oleh Hansan. Tersengaja Sui Peng menghabisinya yang membuat dia otomatis keracunan. Tak lama Hansan pun muncul. Saat pertarungan masih berlangsung, tiba-tiba Kyusui muncul merebut Raja Kumbang dan menghabisinya. Dengan otomatis juga membuat Raja Pedang keracunan, karena para petinggi Sekte Kuan Li telah bersumpah untuk saling menghabisi di antara mereka. Siasat Kyusui berhasil menjebak mereka semua, hingga 5 ketua yang berada di acara turnamen pun terkena imbasnya. Dan kini saatnya Kyusui menghabisi Hansan dan Sui Peng. Akhirnya Hansan berhasil dihabisi, namun Sui Peng diselamatkan oleh Mingju. Kyusui pun bergegas menghadiri acara turnamen. Terlihat Tang Pang sudah mencapai pertarungan final melawan Tang Song.唐宋，你输了。启禀祖宗，唐宋用邪术逼迫我五方。 Akhirnya kejahatan Tang Song terbongkar. Dia telah bersekongkol dengan Sekte Kuan Li. Kyusui menjelaskan semua kejadiannya, yang intinya dia telah membantu menghilangkan racun serangga 5 ketua Sekte Tang dan membongkar 2 pengkhianat sekte. Nyonya besar pun memutuskan untuk membuat Tang Song dan seluruh pasukan yang terlibat untuk dikurung. Lalu dia pura-pura memukul Kyusui agar tak disalahkan karena telah memasuki area terlarang Sekte Tang tanpa izin. Dan akhirnya Nyonya besar menobatkan Tang Pang yang berasal dari keluarga pertama menjadi pemimpin Sekte Tang.